Waalaikumsalam. Tuh, ada saya bantu. Perkenalkan, saya Irma, apoteker Buana. Sini, gimana? Ada yang saya bantu? Maaf, ini saya dapat resep. Di sini ada tidak ya? Oh, baik. Sebentar saya lihat dulu Ibu ya. Iya. Ini tuh atas nama Ibu Fatma, ya? Iya. Ibu Fatma itu siapa ya, Bu? Itu kakak saya. Oh, kakak. Ibu Fatmanya ada atau tidak ya? Ikut sekarang ikut tidak? Oh, tidak ikut. Oh, tidak ikut. Beliau itu tinggalnya bersama saya, jadi saya yang ngurus beliau. Oh, gitu. Baik, Ibu, saya terangin dulu ya sebelum ke ini tuh ada obatnya itu ini untuk obat TBC ya. TBC, udah gitu ada obat ini juga obat gula. Saya mau nanya, ini tuh TBC itu untuk resep keberapa? Udah berapa lama mengidap penyakit TBC-nya itu? TBC itu baru jadi yang kemarin. Oh, ini saya untuk resep yang baru kalau untuk TBC. Kalau untuk yang diabetesnya itu saya kakak saya sudah lama, udah hampir 5 tahun. Oh, oke. Sebentar Ibu. Soalnya di sini tuh ada keluhannya, emang ada batuk pileknya juga ya? Iya, sekarang lagi batuk pilek soalnya lagi musim hujan kayak gini, jadi nggak ada cuacanya, jadi kakak saya sering batuk pilek gitu. Ini tuh emang pasiennya ada rasa gelisah apa gimana? Kenapa? Susah tidur atau gimana? Kan mungkin efek karena lagi pilek batuk gitu, jadi kakak saya sulit buat tidur kalau malam. Oh, oke. Baik Ibu, sebentar ya, saya ditunggu dulu ya, nanti sama saya dipanggil lagi ya. Oke, baik ya. Iya. Iya. Ibu Fatma untuk obatnya ini keseluruhannya 297.500. Ibu mau pembayaran seperti apa? Mau tunai kah atau mau cash atau pakai kartu? Ini saya dipakai kode bantu boleh, soalnya saya bawanya terkadang nggak cukup. Oh, boleh. Bisa. Baik. Pakai ini ya, Bu. Iya. Oke, baik. Ya. Baik Ibu, ditunggu dulu untuk obatnya ya. Nanti untuk kwitansinya nanti sama saya diserahkan pada saat setelah obatnya saya kasih ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu ya. Nanti ditunggu dulu, nanti saya panggil lagi untuk obatnya ya, penyerahan obat. Baik, terima kasih. Atas nama Tuhan Galaksi. Atas nama Tuhan Galaksi. Baik, pasien atas nama Bu Fatma. Baik Ibu, saya untuk laporan kegiatan sionya ya atas nama pasiennya sebentar. Bu Fatma ya? Iya. Ini Fatma. Umur berapa tahun ya? 50. Oke. 50 tahun. Alamatnya di mana Bu? Alamatnya di Jalan Wirasaba nomor 5 Karawang Barat. Di sini ya untuk keluhannya kan TBC ya. Iya. TBC terus DM ya. Iya. Ada batuk pilek ya. Susah tidur. Oke. Pilek dan gelisah ya. Iya. Ini tuh gelisahnya kenapa ya Bu? Saya mau nanya. Ini Bu, karena kalau malam aku nggak tahu kenapa ya, kakak saya tuh dia jadi kalau suka kayak gitu, jadi tadi nggak bisa tidur. Belum dicek lagi sih ke dokternya. Karena lupa juga bilang waktu itu teh kenapa? Soalnya kakak saya tuh dia jarang mau cerita.
Oh iya, baik Ibu, ini ya, ini untuk obatnya. Obatnya itu kan ini obatnya. Nah, ada 4 ada 3 ya. 1. Nah, untuk obat ya, nah, obat. Nah, ini 3 jenis obat ini untuk obat TBC. Nah, ini namanya rifampicin. Rifampicin ini tuh untuk obat TBC-nya diminum sehari sekali, diminumnya pagi ya, Bu ya. Paginya tuh kalau bisa, jadi diminumnya sebelum makan. Jadi sepertinya pagi-pagi, biasanya kalau sarapan jam berapa? Jam 7 berarti sekitar setengah 7 atau jam 6 ya mulai. Nah, sama kami dikasihnya itu ini tuh 1 bulan ya Bu ya, 30 tablet. 30 tablet diminum sehari sekali setelah sebelum makan ya. Nah, tadi kan Ibu kata Ibu jam makannya jam berapa? Jam 7. Nah, ini kalau bisa sebelum jam 7, tapi jangan sebelum makan. Jadi minum obat langsung makan, enggak gitu ya. Harus jeda ya? Iya, kalau lebih baik itu pada waktu perut kosong. Nah, ini juga sama. Baik, sama saya diterangin juga. Ini saya kasih 30 tablet ya, sesuai dengan resepnya. Nah, ini untuk obat TBC-nya juga. Baik. Nah, Ibu, saya kasih tahu, berhubung ini kan pasien baru ya untuk yang TBC. Nah, Ibu jangan kaget kalau sepertinya habis minum obat ini, sepertinya kayak nanti cairan tubuh, sepertinya kayak keringat, atau mungkin yang lebih jelas lah air seni lah ya, kalau pipis, berwarna merah. Oh gitu, jadi kalau misalnya minum ini kan kalau baru sehari atau 2 hari minum ini pas pipis tuh warna merah, kita juga jangan kaget gitu ya. Jangan takut. Oke, nah ini ya. Nah, untuk ini diminum berapa Ibu? Coba diulang. Pagi-pagi sebelum makan, kalau misalnya karena saya makannya jam 7, jadi misalnya setengah 7 atau jam 6 baru udah diminum obatnya gitu ya. Baik. Untuk bentar. Oke, untuk ini satu lagi pyrazinamide ya. Nah, ini juga sama untuk obat TBC-nya, diminum 1 kali sehari pagi sama sebelum makan juga ya. Nah, ini boleh berbarengan minum. Ini kan 1 paket ya, berteman gitu ya. Ini juga sama ya Bu ya. Ini sehari sekali saya kasih 30 tablet. Ini 30 tablet ya. Kalau sepertinya nanti ada keluhan, karena obat ini, pyrazinamide ini punya efek samping nyeri badan. Kayak pegel-pegel gitu ya. Gitu. Jadi jangan berpikir gimana ya. Atau kalau sepertinya merasa nyeri banget, mungkin bisa ditambahkan dengan obat untuk sakit badannya gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini ada juga efek sampingnya. Nanti biasanya suka kayak kebas tangannya tuh. Kebas bisa berhubung di sini. Di sini tuh kan ada vitamin B6. Kalau ada keluhan setelah minum obat ini, ada keluhan mual, ada kok udah dikasih obatnya, jadi tidak perlu meminta untuk obat mualnya ya Bu ya. Nah ini baru ya, baru berapa? Baru 3 macam ya Bu. Nah ini untuk kan keluhannya ada flu ya. Nah berhubung. Nah ini untuk obat flu-nya dikasih sama saya kan di sini minta 15, sama saya diberikan 15 juga sesuai dengan resepnya ya Bu ya. Ini diminum 3 kali sehari setelah makannya ini. Jadi setelah makan itu dijeda juga seperti sebelum makan ya. Atau misalnya saya sudah makan langsung minum obat gimana ya? Bisa ditunggu kurang lebih sekitar 10 menitan. Kan kita kalau habis makan suka ada rasa begah ya, ditunggu dulu aja sekitar 1/4 jam ya. Nah ini untuk obat flu-nya diminum 3 kali sehari ya. Kalau udah flu-nya udah tidak flu lagi, boleh berhenti. Disimpan saja. Kalau masih ada boleh diminum lagi. Nah, ini yang saya bakal ditekankan ke Ibu ya, untuk yang namanya obat ini tuh analsik. Nah, analsik ini, obat ini tuh jangan diminum pada saat mau berkendara ya. Mau
menurunkan darah, nggak usah menurunkan darah, itu tidak boleh minum obat ini ya, karena obat ini mengakibatkan kantuk ya. Oh, jadi kalau misalnya saya minum obat ini tuh jadi ada hawa buat pengen tidur gitu ya. Makanya obat ini diminumnya malam. Oh iya. Apabila Ibu Fatma sudah tidak gelisah lagi, nah berarti obat ini disimpan saja ya Bu ya. Kalau sepertinya nanti kalau udah kalau merasa gelisah lagi, susah tidur atau gimana, insomnia, baru dikasih lagi boleh. Nah ini untuk obat gulanya ya Bu ya. Udah biasa mungkin ya, untuk obat gulanya diminum 1 kali sehari malam saja. Nah Ibu, saya ingatkan lagi, untuk obat TB ini jangan sampai jangan sampai telat 1 hari pun ya. Kenapa ya kalau misalnya kan itu kakak saya sudah bayar, misalnya saya kelupaan nih ngasih obat TB-nya sehari, bagaimana? Nah kalau sepertinya sama saya diingatkan kembali, Ibu, obat TB itu jangan sampai telat 1 hari. Kalau sepertinya gini, tadi kan saya udah bilang ya di sini diminumnya saya kasih 30 tablet. Kalau 20 tablet, kalau sisa Ibu udah minum hari ke-20, nah sisanya 10 tablet lagi. Nah Ibu bisa beli lagi ke kita, atau sepertinya periksa kontrol lagi ke dokternya ya. Kontrol lagi ke dokternya untuk pengobatan, karena obat TBC itu bukan biasanya lagi, memang pengobatannya panjang, kurang lebih sekitar 6 bulan. Oh, kalau misalnya nggak sampai 6 bulan, efek kelupaan udah biasanya kan namanya manusia, saya udah sehari 2 hari lupa, jadinya akhirnya malas, itu bagaimana ya? Enggak bisa. Ya? Kalau kayak gitu berarti Ibu nanti nggak akan sembuh-sembuh Bu. Oh gitu. Karena kan kita semua udah tahu ya obat TBC itu. Nah saya sekarang mau memberikan edukasi sama Ibu untuk penanganan untuk nanti kehidupan sehari-harinya Ibu, Bu Fatma itu. Jadi harus pola hidup sehat ya Bu ya. Pola hidup sehatnya seperti apa? Pertama, kalau sepertinya di rumah, ventilasi udara itu harus jadi cahaya matahari itu harus masuk ke rumah. Jadi jangan sampai tertutup banget gitu. Terus kayak bahasa orang Sunda itu harus buka-buka jendela, bersih-bersih. Nah, apalagi ini kayak kasur itu sering dijemur. Terus kayak untuk makanan, berhubung Ibu itu ya udah TBC, dan gula. Nah, kalau TBC itu kan harus jaga makan segala macam, harus kayak makannya sehat gitu ya. Nah, berhubung Ibu ada TBC, ada gula, berarti ya walaupun harus makan apapun, tapi tetap aja kita ingat dengan gulanya. Jadi kalau untuk gula Ibu tahu sendiri kan, ini kan Bu Fatma itu gulanya kan bukan sehari 2 hari ya, udah 5 tahun ya, jadi udah tahu. Berarti kan untuk penanganannya udah tahu ya Bu ya, makannya seperti apa sekarang Bu Fatma? Kalau makan kadang kalau misalnya dia bilang kakak saya itu bosan sama nasi putih, dia minta nasi merah. Itu sih sama kadang susah sih kalau orang tua gitu, tapi kalau soal makan yang buat diabetesnya sih bisa dijaga. Nah saya nanya, kalau di rumah itu tinggal berapa orang ya Bu ya? Tinggal saya sama suami saya, sama anak saya, sama kakak saya, berarti ya 5 orang. Nah saya nanya, suami Ibu merokok tidak? Iya, merokok. Nah baik Ibu, saya terangkan kalau bisa, berhubung mungkin ini Mah ya, saya kan karena saya tidak satu rumah sama Ibu. Nah mungkin Bu Fatma itu kan udah 50 tahun ya, apalagi punya penyakit gula, jadi rentan untuk kena penyakit lain. Kalau bisa, saya menyarankan kalau sepertinya bisa nggak suaminya itu kalau merokok itu jangan di rumah, di luar rumah saja gitu, supaya supaya penanganan kesembuhan Bu Fatma itu bisa terlaksana. Udah gitu saya saranin lagi sama Ibu, kan
berhubung penyakit TBC itu menular. Nah, ya, ibu menular. nah, saya minta untuk kayak piring, alat makan Bu Fatma itu dipisahkan. Jadi jangan disatukan ya, misalnya saya dengan suami saya, apalagi sama anak-anak ya nggak boleh. Iya, udah gitu kalau bisa Bu Fatma saja lah, kalau sepertinya batuk atau sepertinya jadi ajarkan untuk etika batuk. Udah gitu ibu juga Bu Fatma aja deh, jadi kalau untuk yang lain mungkin bisa nggak pakai masker, jadi saranin ke Bu Fatma tidak melepas masker kecuali di kamarnya sendiri. Jadi kalau beliaunya emang lagi sendiri gitu ya, kalau misalnya nggak, tetap pakai masker saja, takutnya kan Bu Fatmanya batuk atau sepertinya apa ya. Ada yang kurang jelas Ibu? Sudah jelas, kenapa mau nanya ini? Kan kita pilek, kalau misalnya habis, bisa saya beli lagi tidak ya? Kalau untuk obat pilek bisa dibeli lagi, cuman untuk obat yang ini kan harus ke dokter, ini tidak bisa. Ini nggak bisa sama dokter ya, jadi kalau misalnya ada keluhan seperti itu lagi, nanti ke dokter lagi aja. Ya. Baik Ibu, coba saya pengen tahu Ibu ulang lagi biar saya tenang untuk pemberian obatnya. Ini kan obat TBC ya, 3 bulan, ini untuk 1 bulan 30 tablet, jadi tidak boleh berhenti. Yang diminumnya itu misalnya setengah jam sebelum makan pagi ya, 3-3-nya. Kalau ini obat TBC-nya diminumnya malam sudah makan, dan untuk yang ini buat sebelum tidur ya bisa ya. Iya. Sudah makan, ini hanya diminumnya malam. Kalau sudah misalnya tidak ada di stok. Dan untuk obat ini yang buat batuk pileknya diminum sehari 3 kali, sudah makan juga. Ya. Dan ini nanti bisa saya beli lagi kalau misalnya kakak saya batuk pilek lagi. Baik. Oke, kalau Ibu sudah jelas, saya minta untuk para Ibu sebelah sini. Ya. Ini untuk bukti apa ya? Itu untuk pemberian bahwa saya melakukan video Ibu, informasi obat. Baik, terima kasih, semoga sembuh baik Ibu. Ya, terima kasih ya. Ya, mari.